kepada Bapak Warsito atas wejangannya untuk segera memulai seminar hari ini. Bapak, kita mohon sekali lagi kesediaannya sebagai moderator dengan membicara panggung. Ya, silakan Mbak Mahalika, seorang Menteri BUMN yang kita kenal juga sebagai entrepreneur. Selamat menikmati. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ilmu yang paling penting dari Pak Irwan, karena Pak Irwan pengusaha besar yang mulai dari bawah usaha besar, tetapi sudah pensiun sekarang, sudah di pemerintahan Irwan. Jadi sekarang saya ini karyawannya Pak Irwan, sehingga untuk ilmu bisnis nanti Pak Irwan yang akan tidak untuk diomongkan, tidak untuk dipidatokan, tidak untuk diseminarkan, tidak untuk dirapat kerjakan. Bisnis itu untuk dilakukan. Jadi nggak ada orang habis ikut seminar bisnis dapat sertifikat terus besok paginya bisa bisnis, nggak ada. Termasuk teman-teman yang hari ini seminar pun besok pagi nggak bisa langsung bisnis kalau tidak menjalani, kalau tidak menerapkan ajaran bahwa ilmu itu pelan-pelan nanti laku, yaitu bisnis. Nah, yang kedua, bisnis itu butuh inspirasi. Jadi satu, langsung lakukan, nggak usah belajar, nggak usah ikut seminar, nggak usah. Kalau Anda sekolah, Anda seminar, Anda mendapatkan ilmu, tetapi bisnis yang lebih diperlukan adalah inspirasi. Karena itu Pak Irwan nanti bisa menjadi inspirasi. Jadi Pak Irwan nanti nggak usah cerita teori, Bapak akan jadi inspirasi, itu cukup. Nah, karena bisnis itu tidak untuk diomong-omongkan, tapi untuk dilakukan, maka saya izin Pak Moderator untuk tahu siapa di antara mahasiswa ini yang sudah mulai bisnis. Karena bisnis itu tidak mengenal umur, tidak harus nunggu lulus dulu, tidak harus nunggu punya modal dulu, tetapi yang penting lakoni dulu. Saya minta dari sini 2 orang, siapa yang sudah bisnis? 1, 2, ke depan. 2 orang, 1 yang Mbak Orin, yang 1 Mas yang kamu. Ke depan. Dari sini. Dari sini, dari tengah. Ya, paling belakang, Mbak. 22 putri, maju. Ya, Anda. Ya, Anda. Dari sana 2 orang, 1 laki-laki, 2 laki-laki. Dari sini 2 wanita, dari sana 2 laki. Minta izin Pak, mereka kan nggak apa-apa kan Pak naik kan? Ya. Apa-apa sudah saya izinkan. Ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, semua lagi mana? Oh, ada. Lari. Bisnis itu jalannya harus cepat. Karena kalau lambat, ketinggalan oleh pesaing. Ya. Baik. Jurusan apa? Semester berapa? Kebetulan saya kuliah di USM, bukan mahasiswa UNIR. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya kuliah di USM, jurusan akuntansi, semester 7, Semarang. Nama? Kita. Nah, sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun bisnis? Dari 2007. Dari 2007. Berarti sudah 5 tahun. Apakah Anda bisnis yang sama sejak awal atau Anda pindah bisnis? Itu dari ibu, terus diwariskan. Diwariskan. Baik. Jadi jualannya sama. Sama, cuma Apa kalau boleh tahu? Pecel lele,
Masih kecil. Betul. Betul. Betul Madiun, betul Tulungagung, betul Solo, betul Semarang, betul ini, betul Semarang. Betul Semarang itu seperti apa? Dari Madiun, cuma karena Semarang lebih suka yang manis, jadi kita ke rasa yang manis. Kacangnya digoreng atau di itu, di apa? Dan karena saya satu hari bisa sampai 16 kilo, jadinya digigit. Satu hari 16 kilo, usaha besar ini. Ini usaha besar. Nah, kalau ketemu kacang yang pahit, yang kacang yang cacat itu diapakan? Itu dari mentahnya kita sortir juga. Sortir. Iya. Yang nyortir siapa? Ada Pegawai. Nah, kalau pegawainya koridor yang jelek, dicek lagi ya bapaknya. Oh, oke. Dia menekuni karena dia bisa menjawab pertanyaan yang paling detik. Jadi salut bahwa Anda tidak sekedar nebeng orang tua, tapi Anda juga mengalami sampai ke detailnya. Dan ini kunci dari sukses seperti itu. Tahu detail, tahu rinciannya, tahu sangat dalam. Tidak sekedar ya kan waktu saya teruskan kan Anda nama jurusan. Ya, bisnis apa? Bisnis apa? Saya bisnisnya kebetulan jual Online. satu buat cowok, cewek juga ada. Lalu saya bikin puding buat. Apa hubungannya sepatu dengan kue? Jadi saya cuma satu aja, saya juga Sepatu dulu atau puding dulu? satu dulu. Sepatu dulu. Iya. Berapa lama kemudian baru pindah ke puding? Pudingnya baru-baru ini, jadi menjelang puasa itu saya juga bikin puding, khususnya biar untuk misalkan buat hantaran untuk buka puasa atau lebih. Karena pada bulan puasa nggak ada orang pakai boot, gitu. Iya. Sudah berapa tahun? Bisnis yang Satu bulan. ada 1 tahun, kalau puding masih beberapa bulan. Nah, kelihatannya menarik mana sebagai bisnis? Dua-duanya menarik. Nah, Dua-duanya kebetulan karena kenapa saya pilih sepatu untuk nah kalau sudah nggak puasa bagaimana? kalau nggak puasa masih terima pesanan. Hebat loh. Sepatunya ini sepatu kesukaan saya sebelum saya punya sepatu sendiri. Nah, ini bikin sangka. Oh nggak, saya jual ini. Oh jual ini? Ini mahal loh ini. Ya nggak apa-apa, bisnismen sepatunya mahal nggak apa-apa. Ini mahal ini. Ini sepatu saya selalu ini saya punya kira-kira 3 bulan sepatu seperti ini. Tapi sekarang udah nggak pernah pakai lagi karena bikinan Amerika. Jadi tak sopan menteri pakai sepatu bikinan Amerika. Tapi kalau bisnismen terserah dia, uang-uangnya sendiri, keringat-keringatnya sendiri. Oh jual sudah. Jadi Anda akan terus bisnis atau Anda akan belok misalnya bisnis apa lagi? Saya juga nggak menutup kemungkinan misalkan ada peluang apa, insya Allah bisa. Terus kuliahnya kok bisa sampai semester 9? Ini pasti ada temannya yang bisa dikerpai gitu. Enggak? Kenapa? Saya apa? Sempat dalam. Nama, jurusan, semester berapa, SMA? SMA-nya di mana? Saya SMA Don Bosco. Kemarin. Nama saya Muhammad Fahri Maulana, jurusan Teknik Konversi Energi Polines. Semester? SMA di mana? Saya semuanya di Pesantren Tawang Sultan. Baik, terus apa sejak kapan? saya mulai usaha komputer, tapi di fokus penjualan dan servis. Sekarang fokus di servis. Itu baru berjalan 2 tahun.
Oh, baru 2 bulan. Sudah menghasilkan uang. Alhamdulillah sudah. Uang hasil pertama Anda apa? Saya buat makan-makan. Ayo Mas, nanti tolong dikasih tahu nih, uang pertama yang untuk makan-makan ini bener atau tidak? Apa? Makan sendiri atau makan sama teman? Ya, sama teman juga, sendiri juga. Karena dia biasa makan sekali makan enak, dan uang pertama hasil bisnisnya untuk makan enak. Ini adalah calon anggota DPR yang bisnis besar ini, nanti ikut koneksi ini benar atau salah? Mungkin benar. Baik kalau dia bisnis, sehingga dia terinspirasi atau tergerak untuk melakukan bisnis karena dendam itu. Kalau motifnya itu tidak jelek, bahkan mungkin bagus, sehingga dia nekat. Saya tidak malu, saya tidak canggung, saya mulai bisnis supaya saya bisa makan enak. Menurut saya sah. Menurut saya sah. Tapi akan terus di situ atau akan pindah bisnis? Saya insya Allah akan di situ, fokus di situ. Fokus di situ. Berkembangnya ke arah mana? Kira-kira berkembangnya ke arah mana? Ke arah toko dan toko offline dan macamnya online seperti Lazada. Offline atau toko? Ada toko offline? Toko offline itu toko yang Kan jadi online ini. Oh, offline ya? Ya, offline toko. Betul-betul. Genah loh sebetulnya berpikirnya. Berpikir genah, bagus berpikirnya. Yang tidak bagus makan enak tadi toh. Tapi makan enak tadi juga betul. Kalau memang itu dendam yang bisa menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu demi makan enak. Apa? Ya, baik. Nama, jurusan, semester berapa, SMA-nya di mana? Assalamualaikum semuanya. Saya Gaya Prima Setia dari Administrasi Bisnis. Terus SMA-nya dari SMA 5 Semarang. Bisnis apa? Ya. Bisnis saya ini saya menjual peralatan case organizer tuh mulai dari rak case organizer Pak. Jadi tuh saya jual segala macam rak mulai dari bayi baru lahir sampai buat nenek buang kotak semuanya ada. Jadi tuh saya jual ada rak sepatu, rak susu bayi, rak jilbab, rak apa segala macam saya jual. Itu bikinan apa? Nah itu saya dari reseller dari benar-benar supaya tangan pertama dari pabriknya langsung. Pulaan gitu ya? Iya, itu saya reseller yang Sudah berapa tahun? bisnis saya termasuk baru Pak, waktu di tahun 2011 kalau enggak. Terus Anda apakah akan terus memperbesar itu, menekuni itu, atau Anda sudah mulai terpikir pindah ke bisnis lain? Ya kalau dari bisnis saya sebenarnya prospeknya menguntungkan, soalnya saya tuh udah bergerak dari seluruh pelosok Indonesia, mulai dari Lok Sumawe sampai Papua, tapi itu apa namanya itu barang-barang saya jadi nggak bisa diolah kembali, makanya saya berpikir buat cari bisnis lain karena bisnis saya tuh kayak mudah jatuhnya, mudah gitu kan, banyak pesaingnya. Makanya saya pengen cari usaha bisnis lain yang baju itu Pak, misalnya sandal kan itu benar-benar bisnis yang selalu dibutuhkan orang karena bahan itu Pak, kayak Artinya siapa namanya? Iya Pak. Dia, artinya dia mula-mula bisnis rak, kemudian dia terpikir bisnis apa yang akan ditaruh di rak itu. Masih satu jalur. Itu baik. Itu baik. Iya. Berarti masih dalam satu jalur bisnis. Baik. Kapan Anda mau memulai bisnis yang isinya rak? Hari ini Pak. Hari ini? Kenapa pilih hari ini? Ya, soalnya apa namanya secepat mungkin Pak. Karena kan bisnisnya yang apa namanya yang bisnis yang saya tekuni ini juga udah banyak pesaingnya. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi? Hebat. Terima kasih. Nah, nama, jurusan, semester berapa, SMA-nya di mana? Nama Ahmad semester 1. Nah, Nama Ahmad semester 1
bisnis? Iya. Bisnis apa? Ada orang tua perumahan. Real estate. RSS. Ya, real estate juga. Iya. Daerah Ungaran. Sudah berapa tahun Anda bisnis? Kalau yang bisnis konveksi itu udah sejak SMA kelas 3. Kira-kira ya. Wow. 2 tahun lah, 2 tahun yang lalu. Oh. Anda percaya nggak bahwa untuk bisnis itu harus punya darah bisnis? Enggak. Nggak ada. Bahkan Anda bapaknya bisnis, Anda bisnis. Bapak saya awalnya nggak terlalu bisnis, awalnya cuma guru. Jadi ya mungkin semua orang bisa bisnis kok. Ya, enggak. Enggak. Nama saya Desta dari jurusan Administrasi Bisnis. Semester 3. SMA-nya SMA 11 Semarang. Sekarang bisnis apa? Bisnisnya masih kecil-kecilan, bikin kafe. Bikin apa? Kafe. Kafe. Sudah berapa lama? Masih baru 5 bulan. 5 bulan. Jadi sejak semester 2. Semester 1 udah jalan. Oh, semester 1 sudah berjalan. Anda akan terus di situ atau akan mau pindah? Akan terus itu sama ngembangin kerja sama konveksi. Sama kan ada bikinan konveksi dari rumah. Saya bikin. Unggulan kafenya apa? Susu. Apa? Susu. Punya ramuan sendiri. Iya. Ramuan itu Anda yang menemukan atau Anda tinggal ambil? Ada yang menemukan, ada yang mengambil. Cepat ya. Iya. Sudah dipaten ya? Alhamdulillah. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Orang tua kerja apa? Dosen. Iya, jadi. Orang tua tadi real estate, dulunya guru. Orang tua, pegawai negeri. Pegawai negeri. Orang tua Anda guru. Orang tua Anda apa? Oh, ya swasta kafe. Ini kerja. Ini hari ini agak unik karena empat orang di antara yang 2, yang 3 bisnis yang 3. Jadi dia ketularan, bisa jadi dia ketularan bapaknya, bisa ibunya, bisa jadi tidak. Orang tua nanti pasti bisnis. Itu karena darah pengusaha. Itu tidak, bukan. Karena ketularannya tadi, kebiasaannya tadi memang terjaga sejak kecil. Kita nggak maksudnya mencium bau kecil. Dan tiap hari dia tahu bagaimana cara membuat pecel dan asik sekali karena konsumennya banyak. Dan jualan pecel itu labanya itu bisa 50%. Jadi luar biasa ya untungnya. Karena itu jalannya bagus sekali, sepatunya bagus. Karena pecel yang dijual berapa? 4.000. Itu modalnya mungkin 5.000. Hah? Hah? Oh ya, berapa? Ya pokoknya habis memang sulit sekali karena bahan-bahan yang setelah dibeli tidak bisa disimpan, tidak bisa dijual besoknya karena kalau dijual pembayaran. Kalau sistem pembayarannya itu biasanya mereka jadi itu biasanya saya kirim barangnya dulu, terus nanti ongkos kirimnya kan itu bisa hampir sama harganya sama barangnya. Nah, mengambil apa lagi dari ongkos kirimnya? Wah, pintar sekali. Ini pintar sekali. Ada orang pintar. Ini makanya jurusan administrasi bisnis ini top. Dia bayar dulu. Soalnya saya udah punya relasi sama itunya Pak, sama Pos Indonesia, sama bahannya, sama JNI juga udah kolaborasi. Kok misalnya nggak transfer saya bisa tahan barangnya. Kan sudah pernah dikirim, bagaimana tahannya? Pak kan saya. Ya, itu hebat. Nah,
Udah bener. Saya tadi kaget saya. Kaget dan wah bahaya, pasti besok bangkrut. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, pernah nggak? Sering. Kenapa Anda hobi itu? Sebenarnya nggak hobi Pak, tapi kadang kan 5 kali kok nggak hobi. iya Pak, soalnya kadang Ini bagaimana Pak? Ini supaya lebih besar lagi nanti caranya bagaimana? Karena tak dibalesin gitu Pak. benar, dia punya dendam bahwa saya harus lebih besar lagi karena harus balas dendam nilai yang ditipu tadi. Ini harus jadi ganti ada nipu. Trik. Bedanya trik sama tipu apa sih? Nggak tahu. Kalau tipu itu dilakukan oleh orang penipu, kalau trik itu dilakukan oleh bisnismen. Tidak apa. Ini pelajaran terpenting hari ini. Bedanya seorang pengusaha dan bukan pengusaha. Yang kapok. Dia sakit hatinya dibawa sampai nggak bisa tidur, sampai bertengkar sama tahan itu, coba dicek, menyalahkan orang lain terus, dan dia sakit hati. Kemudian udah, ini nggak mau lagi habis modal seperti ini. Tidak akan kapok dan punya dendam untuk lebih besar lagi, dan dia sudah menyesal semuanya. Ya, tinggal sekarang memperbesar lagi. Ya. Nah, kalau mau lebih besar lagi, tentu lebih hati-hati lagi. Tapi juga aku nggak bisa main hati-hati. Orang kalau hati-hati nggak bisa besar bisnisnya. Udah terserah Anda. Terserah Anda. Nah, ini yang Anda sedang kontinu tidak pernah mengalami kesulitan. Pernah? Coba cerita. Jadi kalau pertama diberi program yang itu kebetulan yang di warung inti Majapahit memang juga saya karena saya lebih ini berkembang dari itu Pak, lebih apa ya, lebih cepat gitu. Terus di bulan kedua salah satu saudara ini atau saya tutup. Akhirnya karena perkembangannya juga saya lihat kok kurang bagus mengembalikan ini ya apa? Iya. Ini kasus yang ingin berkembang, kemudian dia mengembangkan, ternyata ada kesulitan di tempat baru. Dia segera menarik kesimpulan bahwa ini nanti akan gagal. Jangan gampang menyalahkan orang, harus tahu detailnya. Tapi ini, pengusaha itu rugi 1 miliar itu lebih baik. Loh, rugi kok lebih baik? Tapi ini prinsip orang bisnis. Rugi 1 miliar lebih baik daripada rugi 10 miliar. Itu prinsip. Jadi ruginya lebih banyak lagi. Dan lebih sulit lagi nanti mengangkat. Mumpung masih tertangani, maka dia putuskan untuk tutup dan balas dendam di tempat ini. Apakah cita-cita mengembangkan cabang itu langsung punah atau Anda masih menginginkan suatu saat akan dibuka cabang lagi? Masih ingin membuka cabang lagi. Iya, karena ini kan didukung sama kakak juga. Kakak bilang coba cari relasi dan tahu tata kota pengembangannya Semarang di mana. Nanti cari tahu master plan-nya di mana, kita ikutin aja gitu. Baik, waktu gagal itu yang paling menyalahkan Anda siapa? Ibu, bapak, kakak, atau Anda sendiri? Bapak. Jadi Anda dimarahi bapak? Nggak dimarahin, cuma menyayangkan kenapa ditutup gitu. Karena bapak nggak tahu lapangannya, iya. Oh, bukan ditegur mengapa ditutup, tapi Anda sangat keputusan yang sangat betul. Dan kalau tidak bisa jadi induknya tadi terseret ke dalam cabangnya itu. Dihabiskan untuk menyesali sesuatu, lebih baik untuk bangkit yang baru lagi. Nah, nanti untuk menjadi yang disebut clearing house. Di Indonesia, bisnis seperti dia tadi, jadi Anda kirim barang takut dia nggak
orang misalnya kayak dia ada pembeli dan kepercayaannya terjamin. Saya lagi minta Pos Indonesia. Baik, silakan turun. Saya minta 3 lagi. Siapa yang pengen? Ini seminar gak ada gunanya kalau nggak ada yang tertarik kepada bisnis. Ya, Anda naik panggung dari sini. Dari sini. Ya, Anda naik. Ya, Anda naik. Ya, silakan. Lari. Nama saya Tata, saya dari jurusan Hubungan Internasional Pak, semester 5 dan mungkin 6 bulan lagi udah bisa operasi. Dapat modal dari mana? Kebetulan ada keluarga yang memang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya udah punya bisnis terkait, dan untuk di Semarang sampai yang cewek lebih pengen kalau mereka aktivitas seksual kayak bikin barang-barang yang daur ulang gitu. Kapan mulai? Secepatnya. Bisnisnya tidak boleh ngomong secepatnya, harus secepatnya, segera, sekuat-kuatnya, tidak boleh ngomong begitu. Kapan berarti harus menyebut tahunnya, kalau bisa bulannya, kalau bisa tanggalnya, 5 tahun. Setelah UTS. UTS-nya jam berapa nanti? Mulai besok itu ada UTS, jadinya masih makan kegiatan belajar. Bisnis itu tidak mengenal umur, punya modal dulu atau tidak mengenal. Pasukan. Ya. Baik, terima kasih. itu berbagai metode. Jadi Pak Menteri memberikan yang tadi yang belum ada enggak? Ya tanya sih, mungkin curhat Pak, kan gini, saya usaha saya kemarin tuh. Berikutnya Mbak, ya. Karena itu dalam perusahaan dan seterusnya, waktu itu saya sudah punya kira-kira 120 perusahaan, semuanya itu, dan saya betul-betul pensiun. Nah, ada Bapak Presiden, tapi saya tetap menolak dengan alasan besar. Pasti Bapak nanti akan bercampur. Tapi Bapak Presiden mengatakan adalah memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan leadership yang baik. Jadi saya tidak menggunakan gas itu, tidak menggunakan rumah dinas, tidak menggunakan mobil dinas. Jadi kalau jadi menteri pun saya tidak pakai ajudan, tidak pakai mobil dinas. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi menjadi inspirasi buat saudara-saudara sekalian. Beliau akan langsung mundur. Selamat jalan dan Anda sampai tujuan. Pulang ya Pak. Sampai ketemu ya Pak. Pak foto dulu Pak sama mahasiswa Pak. Pak Dahlan dimohon untuk berhenti sejenak karena kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan dari panitia kepada Bapak Wansya, Bapak Menteri BUMN kita, Pak Dahlan Iskan. Saya mau dari sini aja biar Iya, kelihatan. bisa Naik lagi. Enggak, bisa latar belakangnya. Biar latar belakangnya Mas. Agak sini Pak. Irwan geser Pak Irwan. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia yang sudah hadir di kampus FISIP Universitas Diponegoro. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Oh, satu lagi. Semoga bisa dipajang di ruang kerja ya Pak. Terima kasih. Ya.
sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan Sampai ketemu ya Pak. Ya, ya. semoga selamat sampai tujuan di Banjarmasin. Sampai ketemu Pak. Ya. Bareng-bareng sama sini aja. Oh, Pak. Jadi kamera lain waktu Pak Darman lagi teman-teman yang hari ini belum sempat foto bareng nanti bisa foto bareng ya. Makasih ya mengganggu Bu. Sampai ketemu ya Pak. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Biar adil, tadi tenang sudah sebelah kanan sebelah kiri mudah-mudahan sekarang giliran sebelah kanan ya. Nah. Bisa juga harganya. Karena ditangkap KPK. Mahasiswa jurusan administrasi bisnis UNIP Semarang. Ya, kabar. Ya bagus. Ya cocok lah jadi presiden. Ya tadi motivasinya bagus, artinya ya dia kan pengalaman ya, membesarkan Jawa Pos dari kalau nggak salah di bawah cuman berapa ribu oplahnya, sekarang bisa jadi banyak. Saya rasa yang nomor satu itu memang dia itu memang praktisi, betul sebagai praktisi bisnis, sehingga ya tadi cocok lah anak-anak ini kan para mahasiswa itu adik-adik mahasiswa supaya nanti bisa mencontoh gitu bahwa bukan modal, bukan pendidikan, bukan apa sih, tapi yang penting dia buktiin gitu bisa. Gimana? Yang ingin disampaikan kemarin. Oh ya, yang saya sampaikan nanti pertama pengalaman saya bekerja di Sidomuncul itu yang pertama. Terus yang kedua saya juga ingin memberikan kepada para mahasiswa ini nomor satu itu mereka mesti mencintai pekerjaan. Ya, kalau nanti dia mencintai, nanti semuanya tumbuh, keberaniannya tumbuh, pantang menyerahnya tumbuh, idenya banyak. Pokoknya nomor satu itu mencintai pekerjaannya. Dan kalau orang mencintai nanti, ya nanti tumbuh semua. Jadi saya katakan keberanian, ide, gagasan, impiannya terwujud, tidak takut jatuh bangun lagi, begitu. Tapi nomor satu mencintai, kunci sukses itu. Karena kesuksesan itu kalau digambarkan ya, itu adalah hasil dari sebuah imajinasi, ya. Mencintai itu nanti akan menunjukkan imajinasi, kerja keras, dan yang ketiga berkat Tuhan. Pokoknya kesuksesan itu 3 hal itu. Tapi dasarnya mesti mencintai dulu. Nggak ada orang sukses yang nggak mencintai pekerjaannya, itu nggak ada. Nah biasanya orang
bekerja, dia merasa pekerjaan lebih banyak, lebih baik. Itu kan yang terpikirkan di semua. Setiap orang, apalagi pemula-pemula. Pokoknya kalau mencintai pasti sukses. Mencintai pekerjaan. Terkait usaha Mas Roy yang tadi banyak jatuh bangun itu seperti apa Pak? Ya nggak apa-apa, menurut saya juga ngalamin jatuh bangun banyak kali, hampir bangkrut juga mengalami, bahkan nanti pada saat sukses orang juga ngalamin kesulitan-kesulitan. Saya rasa kesulitan itu bukan pada pemula, orang yang sukses pun mengalami kesulitan. Terkait keputusan untuk bisnis itu seperti apa biar nggak jatuh? Ya saya rasa nanti dia bisa menjadi, jangan semua menjadi pengusaha ya, nanti yang beli siapa? Loh ya, kalau semua jadi pengusaha sepatu, yang beli sepatu siapa? Ya, pasti ada jadi karyawan, kemudian jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat negara. Tapi yang penting itu rohnya itu sebagai apa? Sebagai ini loh, pengusaha. Rohnya aja pengusaha. Dia mau di bidang apapun rohnya pengusaha. Jangan pengusaha rohnya tidak pengusaha, pasti bangkrut. Jadi kalau dia karyawan, ya, tapi merasa ingin memiliki, menjadi pejabat juga merasa ingin karena mencintai masyarakat. Padahal tadi Anda lihat ya, dia nggak butuh apa-apa, kaya raya, ya. Tapi dia karena mungkin ya sudahlah, nanti siapa tahu kalau saya jadi menteri, saya bisa berperan membantu masyarakat. Tapi komitmennya itu mencintai. Pak, banyak pengusaha juga politisi. Bapak mungkin tertarik itu? Politisi? Oh enggak, saya terlalu tua untuk jadi politisi. Dan saya, ya saya bukan politisi sih. Ya, saya bukan organisatoris, bukan politisi. Saya ini, kalau pengusaha itu kayak komandan gitu loh. Susah untuk nanti dulu ini, saya nggak ngerti aturan, saya takut ditangkap KPK. Nggak ngerti aturan sih, nggak ada aturannya saya ini. Karep PDW. Enggak, saya tidak tertarik. Tapi yang saya paling tertarik dalam hidup saya, pokoknya saya ingin berpartisipasi, membantu masyarakat, pemerintah, apa yang saya miliki, apa yang sukses yang saya dapat ini, saya berharap bisa membantu, bisa ikut berpartisipasi. Oh udah Pak Ciputra aja. Pak Ciputra kan dia lulusan ITB. Nah, saya buat sekolah entrepreneurship gimana, wong lulus SMA aja susah banget. Enggak deh. Saya bukan roh saya itu, saya mencintai dunia pendidikan, tapi saya sendiri tidak punya pengalaman apa-apa di dunia pendidikan. Saya belum pernah kuliah sebenarnya. Belum pernah kuliah. Jamu sebagai yang setara dengan obat-obatan. Jadi saya perkenalkan secara singkat bahwa beliau adalah lahir di Yogyakarta tanggal 27, jadi sekarang 66 tahun. Jabatan sekarang adalah Presiden Direktur PT Sidomuncul. Beliau adalah generasi ketiga dari Ibu Rahmat Sulistyo. Jadi itu adalah filosofi dari beliau, dan beliau mengadukan strategi rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rektor dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tadi sudah dengar ya Pak Dahlan Iskan ngasih sebagai pembicara ya. Nanti kalau dia masih jadi capres, milih Pak Dahlan mana? Pokoknya milih aja Pak Dahlan. Loh enggak, alasannya ada. Kalau saya pertama melihat Pak Dahlan ini bisa membesarkan saya. Pokoknya kalau saya milih Pak Dahlan. Ini saya mempunyai presentasi saya itu sudah muncul ya, dari industri penelitian, dari UKM menjadi perusahaan kerja. Jadi akhir tahun ini kami menjadi perusahaan kerja.
tahun 1930 mau pindah ke Solo, ya, pindah ke Solo. Kemudian di Solo juga bangkrut, tidak sukses, hingga Jogja tahun 30 mulai berusaha bahan-bahan jamu. Jadi Torah Angin itu pertama kali diformulasikan oleh nenek saya. Dan waktu pertama masuk angin pertama kali pada tahun 49, nenek saya ini sama kakek saya karena pernah mengungsi ke Semarang. Saya ini adalah cucu yang ke-6, usianya 55 tahun. Jadi kalau tadi ada yang tadi tinggi, saya tadi yang bilang bangkrut terus patah semangat, menurut saya Anda masih muda. Selama Anda sehat, Anda ada pola kesehatan, Anda bisa berbuat apa saja. Sebab ramah yang besar adalah itu ramah yang besar. Ini nenek saya tahun 54, ini Pak Dunia yang pertama menjalani undangan nomor 25. Kemudian di bawah saya lukis gambar bagus, gitu ya. Ini terus next slide. Itu ibu saya. Itu yang saya rasakan oleh ibu saya. Salah satu yang pembantu saya yang nganterin saya sekolah pada waktu saya kecil. Terus yang sebelah, yang kedua, ini 51 hampir. Ya itu yang saya pertama kedua. Kalau Anda lihat di situ tertulis terbikin oleh Nyonya Sintiabi. Artinya apa? Terbikin. Yang kedua. Jadi orang Anda tidak sembuh minum jamunya, ya salahin dewe. Itu. Jadi nenek saya ini menulisnya terbikin. Terus kalau yang itu yang gambarnya Widyawati itu saya sama nenek saya. Makanya Anda tahu toh bukan Pak Dahlan kan bintang-bintang yang pertama saya. Pak Dahlan iklan ini pokoknya saya terima kasih sekali sama Pak Dahlan sebab pada waktu yang di Belanda itu yang datang bukan saya sendiri. Yang datang itu mana ya? Wiwit datang nggak ya? Marketing manager saya itu Wiwit lulusan Fisip Undip. Tahun 23 namanya Retno Widyawati, lulusannya SMA 1, SMA-nya. Tapi siapa yang SMA 1? Nah ini Wiwit ini marketing manajernya buat sudah muncul Torah Angin itu dia semua. Namanya Retno Widyawati, panggilannya Wiwit. Saya mau datang orangnya. Nah ini foto saya sama nenek saya. Saya paling jelek lagi. Ya udah, saya perhatiin yang paling jelek saya. Tapi kalau orang berjodoh ya, pokoknya Anda percaya sama jalan Tuhan. Anda tidak hal-hal yang tidak harus sekali lewat. Nah ini saya mulai bekerja pada tahun 90. Pertama karena saya nggak sekolah, saya nggak punya pendidikan. Yang kedua karena saya orang. Karena itu harga yang harus saya bayar 2 berarti. Jadi saya menyisakan, menyia-nyiakan. Anda itu beruntung. Anda punya kesempatan sekolah, bahkan di sekolah yang bagus seperti UPB ini ya, yang menjadi universitas riset. Akhirnya saya menemukan sesuatu yaitu bahwa yang saya lakukan harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan yang pertama, saya membangun kepercayaan internal. Karena kalau Anda membangun kepercayaan kepada orang luar, itu sebenarnya Anda membohongi diri Anda sendiri. Jadi di sekitar Anda, itu yang harus Anda bangun kepercayaannya supaya percaya. Terus next di Ungaran, tahun 2000 diresmikan. Saya yang meresmikan apa? Menkes. Ini satu-satunya pabrik jamu yang standar lisensinya adalah lisensi farmasi. Tapi saya minta harus farmasi. Pokoknya saya ngotot terus. Namanya toksisitas. Nah, sebagai obat saya farmasi. Karena apa? Yaitu rasul. Itu orang selalu ngomong aman dah, aman. Tapi itu kan kalau saya membuat. Kalau kita membuat satu imajinasi, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah berkat Tuhan. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menjadi hebat luar biasa.
Itu adalah ciri dari pabrik jamu itu mengolah dari standarisasi. Makanya di Indonesia ini kan banyak sekali ya, kita itu menjual ini ke tukang-tukang jamu, ke pabrik jamu, atau mengekspor. Ini pabriknya, jadi kita masuk dulu, terus ini pabriknya seperti ini. Ini pabriknya, ya. Ini proses produksinya. Terus, nah kami pabriknya juga tadi ramah lingkungan. Kami berusaha untuk ramah lingkungan, ya. Makanya kami punya, sekarang kami dapatnya green. Terus ini produknya tolak angin flu, tolak angin anak, permen tolak angin. Ini buku Bima Energi, ya, yang iklannya Bang Marijan. Ini ini produk-produknya. Nah ini produk-produknya yang kami ekspor, juga banyak sekarang dijual di dalam negeri. Terus, ya, terus. Nah, karena segala yang kami lakukan itu kami dapat award-nya. Award ini memang bukan segala-galanya, tapi ukuran dari pengusaha untuk mengukur apakah kami berhasil apa enggak. Kami ini disurvey dengan baik. Terus Ibu Mega, terus. Nah, kami juga melakukan kegiatan CSR, terus. Nah, iklan-iklannya saya itu berpikir gini, kita dana iklan yang sudah muncul ini kan kira-kira 180 miliar per tahun. Jadi satu bulan itu 12 miliar. Nah, untuk apa iklan sebanyak itu? Makanya iklannya kami arahin begini bagi masyarakat. Maka saya membuat iklan untuk Bima Energi. Kami iklannya adalah iklan pariwisata. Kita buat mulai dari pilihannya Sanjunjung sampai Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu sekarang 70.000 pariwisatanya, turisnya yang datang ke sana. Padahal pada waktu pertama kali tahun 2010, saya akan buat 2011, itu cuma 18.000. Sekarang 70.000 tahun ini. Saya tahun 2011-2012 sudah muncul membuat iklan versi Labuan Bajo. Itu kami menghabiskan uang 35 miliar untuk mengiklankan Labuan Bajo. Terus kemudian untuk tolak angin, saya berpikir Indonesia ini adalah gudangnya katarak. Karena 2,5 juta orang katarak, saat ini mungkin 3 juta orang katarak. Maka saya membuat iklan layanan masyarakat katarak, ya, 30.000 orang. Saya juga sudah muncul juga ini selalu berbagi. Terus ini katarak, ya, ini dengan Pak Pramono kegiatannya. Terus oh iya, terus nah ini waktu buat iklannya Pak Dariskan terus selesai. Terus nah ini Pak Jokowi. Nah kemudian saya buat hotel nih, hotel di Jogja. Ini saya ceritain 4 tahun yang lalu saya punya gagasan buat hotel di Jogja. Siapa yang orang Jogja di sini? Tidak ada ya. Ini di Jetis, saya buat hotel, tak kasih nama. Hanya saya mikir kalau kita bayar proyek sampai kecuali IT, saya nggak bisa menginap di hotel punya saya aja. Pokoknya kalau ini ada toh, ini kan legend, jadi sepanjang hidup ini ada terus. Nah, itu yang mau jadi pengusaha. Saya punya banyak ide. Apa yang membuat? Tahu nggak Anda apa? Makanya kan saya menghabiskan masa muda saya 20 tahun yang pertama. Pelanggan dari administrasi di atas Bapak. Di atas Pak. Besar Pak. Sini Pak, depan Pak.
Hadap sini Pak. Hadap sini Pak Dekan. Hadap sini, Pak. Hadap sini Pak.